Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan jauh kita naik kereta api, jalan dekat kita naik mobil sedan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Al-Rafi dari program studi penyuluhan pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang omset, bagaimana pengaruh omset pendapatan penjualan terhadap keberadaan tukang parkir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut sudut pandang saya. Nah, jika tempat usaha, entah itu berupa toko, warung, atau kuliner, ramai pengunjung, otomatis pihak yang memiliki usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu juga dengan tukang parkir. Karena ramainya pengunjung, otomatis tukang parkir juga akan mendapatkan cuan yang lebih. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika tempat usaha tersebut sepi pengunjung, otomatis pihak yang punya usaha tersebut juga akan mendapatkan keuntungan yang standar atau bahkan rendah. Begitu juga dengan tukang parkir. Karena pengunjungnya sedikit, otomatis tukang parkir juga akan mendapatkan cuan yang tidak maksimal. Nah, berikutnya saya akan berbicara dampak positif dan negatif adanya tukang parkir di suatu usaha. Yang pertama, tentu kita akan membahas beberapa sisi negatifnya. Ya. Andaikan jika seorang mahasiswa pergi ke suatu tempat kuliner dengan membawa uang yang pas-pasan, mungkin dia membawa uang 15.000, di mana di tempat kuliner tersebut makanan yang paling murah itu ya 15.000. Namun dengan adanya tukang parkir, pengeluaran dia bertambah walaupun hanya Rp1.000 menjadi 16.000. Yang mana uang dia tinggal 15.000, namun dengan adanya tukang parkir, pengeluaran dia bertambah menjadi 16.000. Nah, banyak di antara kita yang cuma 1.000 kok. Nah, bagi beberapa orang 1.000 itu sangat berharga. Andai kata seperti terjadi suatu masalah, yang mana masalah tersebut puncanya itu dari seorang anak kecil. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan wajar anak kecil. Nah, seperti itulah ibaratnya. Seseorang yang membawa uang pas-pasan, tapi dengan adanya tukang parkir, pengeluaran dia bertambah. Nah, sisi negatif yang berikutnya adalah, saya contohkan nih, ketika saya berbelanja dengan ibu saya, itu yang masuk ke tempat berbelanja tersebut ibu saya, dan saya menunggu di kendaraan. Ketika ibu saya selesai berbelanja, tukang parkir itu juga meminta uang parkir kepada saya, sedangkan saya menunggu kendaraan saya sendiri. Saya menjaga kendaraan saya sendiri. Nah, sisi negatif yang selanjutnya itu, ketika kita berbelanja di suatu tempat atau di suatu toko, saat kita datang kita tidak melihat tukang parkirnya. Dan ketika kita sudah selesai berbelanja, tiba-tiba tukang parkirnya datang dan meminta uang parkir. Padahal di awal kita tidak melihat tukang parkirnya di mana. Nah, tetapi ada juga sisi positif ya. Sebenarnya tukang parkir ini lebih banyak sisi negatifnya menurut saya. Sepanjang saya hidup di Pekanbaru kurang lebih 10 tahun. Nah, untuk sisi positifnya menurut saya itu ketika kita pergi ke pasar. Nah, dengan kondisi pasar yang padat, ramai, parkiran yang padat. Nah, disitulah peran tukang parkir membantu kita mengeluarkan kendaraan, membantu kita memarkirkan kendaraan. Nah, dan juga sebagai seorang tukang parkir itu harusnya pandai menempatkan keadaan, di mana dia harus muncul dan di mana dia juga tidak perlu ada. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan menurut sudut pandang saya. Jika ada banyak uang, bolehlah kita saling meminjami. Jika ada waktu luang,
bolehlah kita saling bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.